Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, hari ini kita di garasi taksi. Hari ini kita coba sharing tentang masalah bearing. Jadi ada beberapa isu bahasanya keren ya. Ada beberapa isu yang bisa kita bahas tentang bearing. Jadi supaya teman-teman nanti bisa paling nggak punya gambaran lah. Yang pertama adalah bearing itu palsu atau original. Yang kedua adalah biayanya berapa. Yang ketiga adalah ciri-ciri bearing rusak itu seperti apa. Jadi ada 3 isu yang coba kita bahas ya. Jadi yang pertama teman-teman, kita coba bahas masalah original atau tidak original. Caranya bagaimana membedakan ori atau tidak ori? Sebenarnya untuk yang awam agak sulit karena nggak setiap hari kita ngelihat bearing. Mungkin kayak saya dulu seumur hidup belum pernah lihat bearing kayak gimana. Sekarang aja sering lihat bearing. Jadi agak sulit untuk membedakan bearing asli atau bearing palsu untuk yang awam. Tapi apakah bisa dibedakan? Bisa, pastinya bisa. Nah, yang pertama adalah ciri-cirinya yang paling gampang adalah semua bearing. Ini kita ngambil contoh NSK ya. Sama NTN. Yang pertama dari segi kemasan, teman-teman pastikan kemasannya itu kalau kita dari segi warna itu warnanya lebih rata. Jadi lebih rata lah, lebih kalau misalnya dia warna biru ya birunya rata. Jadi nggak kayak nanti birunya kayak luntur gitu. Yang pertama seperti itu dari segi kemasan. Yang kedua dari segi cetakan. Kemarin kita sempat nemu kasus bahwa nomor cetakan ini, nomor kode ini cuma dikasih kertas habis itu ditempel. Nah, itu salah satu yang itu palsu. Mana dia? Udah nggak ada lagi. Nah, itu salah satu yang dari segi kemasan kurang lebih seperti itu. Kedua adalah dari segi harga. Contoh misalnya harga bearing mobil Vios, karena kita kebetulan banyaknya main di Vios, itu di online pun harganya rata-rata di 250 sampai 300. Jadi kalau teman-teman ada harganya di 200 atau bahkan di bawah 200, itu mungkin 70% itu tidak original, karena agak tidak mungkin harganya di bawah 200.000 atau 200.000, minimal 250.000. Nah, itu teman-teman supaya nggak terjebak sama harga ya. Kedua, teman-teman supaya teman-teman nggak salah beli, teman-teman untuk tertentu dipastikan kalau bisa belinya di tempat yang memang spesialis. Misalnya kalau teman-teman mau beli bearing, teman-teman beli di toko yang spesialis bearing. Kalau teman-teman mau beli apa lagi tuh? Mau beli apa yang spesialis tuh? Toko ya. Apalagi ya, nggak tahu, lupa saya jadi ngeblank. Power steering enggak lah. Power steering apa? Yang khusus itu. Kurang lebih seperti itulah, saya jadi ngeblank. Jadi teman-teman kalau di online oli ya bisa di barcode lah sekarang ke Pertamina atau ke toko besar. Jadi oli bisa lah gampang. Nggak usah spesialis. Jadi paling nggak ke toko spesialis bearing, teman-teman insya Allah itu tidak akan dikasih yang palsu. Terus itu dari segi barang. Nah, terus dari segi biaya, nah teman-teman ini kan ada Gen 2 nih. Nah, kalau teman-teman misalnya untuk Gen 2, Gen 1, Soluna segala macam, itu biayanya rata-rata adalah 500 sampai 600 termasuk sudah sama pasang. Jadi kalau teman-teman itu udah mapres, sudah sama pasang, udah bongkar, udah pasang segala macam lah, terima beres kisaran rata-rata 500 sampai 600 tergantung harga bearingnya. Nah, terus teman-teman mungkin beberapa kalau masang sendiri, maksudnya beli sendiri bisa apa nggak bisa teman-teman. Kalau beli sendiri jasa pasangnya per pieces 150.000, per pieces 150.000. Jadi kalau kanan kiri teman-teman akan dikenakan 300.000 untuk jasa pasang bearing depan. Nah, terus ini bearing depan. Nah, untuk Vios bearing belakang itu lebih mahal dibanding bearing depan. Aduh, saya nggak punya contoh. Saya ambil contoh satu untuk yang bearing belakang. Kenapa dia lebih mahal? Kita coba ambil contohnya. Ada yang lagi tepar. Jadi stok bearing saya agak habis ini. Nah, jadi ini saya punya stok bearing Etios. Nah, ini dia nih. Ini original dari merek apa nih ini?
merek NIS. Original merek NIS. Ini stok lama untuk Vios. Jadi ini nggak dirapihin. Nah ini kenapa yang belakang mahal? Karena yang belakang itu dia udah pakai nap namanya ya. Jadi dia udah langsung tinggal pasang. Nah cara masangnya lebih simpel tapi harga ini lebih mahal. Harganya kisaran berapa? Kisaran 750 sampai dengan 850 untuk merek Koyo. Jadi teman-teman jangan terkecoh harga. Untuk harga bearing belakang itu kalau di bawah 500 itu agak mengkhawatirkan. Teman-teman tanyain dipastikannya. Nanti jasa pasangnya bagaimana? Untuk jasa pasang belakang lebih murah 100.000. Untuk jasa pasang depan lebih mahal karena harus ngepres, harus bongkar pasang segala macam. Ini udah paling murah dari garasi taksi, jasa pasangnya cuman 150.000, termurah segarasi taksi. Kita nggak tahu jasa pasang di luar berapa. Nah terus teman-teman lupa sampai mana Kod tadi Kod? Sampai apa tadi? Oh sampai jasa pasang ya. Jadi itu jasa pasang termurah di garasi taksi ya. Kita nggak tahu di tempat lain jasa pasang itu berapa. Itu bonus buat teman-teman yang mau masang di garasi taksi. Budget berapa? Jadi kalau kita mau hitung budget belakang anggaplah kita ambil gampang 800 1,6 berarti kisaran 1,8 belakang kalau full teman-teman mau ganti. Depan itu kisaran 500 1,8 berarti sekitar 3.800.000 kalau teman-teman mau ganti bearing semuanya. Tapi apakah itu worth it? Ya sangat worth it, tapi menurut kita juga agak sayang biayanya kalau teman-teman nggak rusak diganti. Sayang lah mending nanti. Kenapa? Karena itu jarang lah. Nah terus itu masalah penggantian biayanya. Terus kemudian masalah ciri-cirinya apa? Jadi ciri-cirinya yang paling gampang. Susah ya. Jadi ciri-cirinya kalau di sini kan gampang kelihatan. Kalau dari segi itu sih diputer akan gemersek gitu. Ciri-ciri dari bearing rusak, kalau teman-teman ada di kecepatan rata, kalau lebih parah itu lebih rendah kecepatannya. Misalnya gini, teman-teman lari di jalan lurus kecepatan di 40 itu udah dengung, itu udah 70% bearing, udah dengung. Nah, tapi apakah itu bearing? Versi dengungnya kadang-kadang beda. Versi dengung teman-teman sama kita. Anggaplah itu dengung bearing itu semakin tinggi dia akan semakin berdengung kecepatannya. Jadi itu ciri-cirinya. Makin tinggi dia makin berdengung. Untuk ciri-ciri bearing yang rusak. Nah, terus ada yang menyetarakan atau menyamakan dengung bearing dengan yang bukan bearing. Itu biasanya apa? Biasanya dari ban. Jadi bannya itu enggak balance, makanya perlu dibalancing. Nah, itu yang nanti akan nyamar. Tapi perbedaannya apa? Biasanya kalau balance itu makin kencang itu makin hilang. Jadi hilang, dia akan hilang makin kencang. Tapi dengungnya hampir mirip sama dengan dengung bearing. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Penyebabnya udah pasti dari benturan yang lumayan keras atau juga dari umur. Teman-teman bisa prepare lah untuk penggantian bearing. Nah terus cara mengetahui selanjutnya apa lagi? Teman-teman bisa angkat dongkraknya. Ini gen 2 ya, dongkraknya angkat. Mobilnya angkat, dongkrak, kemudian teman-teman putar bannya, pegang shock breakernya. Kalau ada getaran itu sudah 85,5% itu dari bearing. Nggak 95% ya. Kalau kita sih udah 95% lah. Itu kalau di kita angkat kemudian kita putar shock breakernya dia getar. Nah itu kemungkinan ada di bearingnya rusak. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan mampir ke garasi taksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.